allati saqatat min 'ainillah. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Itu cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semakin kita sempurna mengamalkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala, semakin sempurna kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, maka derajat kita akan semakin dekat kepada Allah. Derajat kita akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Buktinya siapa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Buktinya adalah seluruh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka adalah manusia-manusia yang sempurna ya di dalam mengamalkan agama Allah. Sehingga ulama sepakat semua makhluk yang tinggal di permukaan bumi itu yang paling mulia derajatnya adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bahkan dikatakan mulianya kedudukan nabi ini lebih mulia daripada kedudukan para malaikat. Masya Allah ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada para nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Itu para sahabat alaihi wassalatu wassalam. Mereka telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, semulia-mulianya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kehidupan mereka ya, Masya Allah. Semua malaikat pun ridho dengan kehidupan mereka, Masya Allah. Bahkan dicantumkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang sabik, orang-orang yang awal masuk surga ya adalah dari golongan muhajirin dan ansor, Pak. Masya Allah. Pertama adalah golongan muhajirin karena mereka adalah orang yang pertama kali membuat pengorbanan untuk agama setelah para nabi. Kemudian diikuti oleh sahabat Ansor, itu orang yang membantu daripada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun turut muliakan mereka. Setelah itu siapa para hadirin? Orang-orang yang awal yang masuk surga, Allah katakan walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Masya Allah. Siapa ini walladzina taba'uhum? Yaitu generasi setelah para sahabat. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'in, dan sampai seterusnya, Pak. Termasuk dalam golongan ini adalah kita semuanya ini, umat akhir zaman. Kita ini tabi'ut tabi'in yang sudah keberapa ini, Masya Allah ya. Apabila kita ini mengikuti daripada kehidupan para sahabat muhajirin maupun ansor, baik di dalam mereka itu menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala, baik kita ini mengikuti daripada bagaimana perjuangan mereka, bagaimana susah payahnya mereka ini untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena 100% Pak, sahabat muhajirin dan ansor ini mereka ini berjuang di jalan Allah. Tidak ada satupun sahabat muhajirin dan ansor yang mereka tidak berjuang di jalan Allah, itu tidak ada, Pak. Tanpa terkecuali. Bahkan orang yang buta di zaman Nabi pun mereka berjuang. Orang yang tidak ada kaki, orang yang tidak ada tangan, ya. Di zaman Nabi mereka pun berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, korban, Pak, untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dari golongan laki-laki saja yang membuat pengorbanan untuk agama.
Masya Allah. Tapi di zaman sahabat, semua istri-istri sahabat dikatakan mereka juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berjuang, telah mendidik anak mereka ini, Masya Allah, agar anak mereka betul-betul cinta kepada agama. Mendidik anak mereka untuk menjadi anak-anak yang siap berkorban untuk agama. Masya Allah, ya. Ini hebatnya para sahabiah, Pak. Para sahabiah mendidik anaknya itu bukan hanya untuk menjadi seorang abid, tapi mereka katakan kamu harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Suka enggak suka, kamu harus menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak akan ikhlaskan susu yang masuk ke dalam mulutmu. Masya Allah, sampai seperti itu, Pak. Masya Allah, didikannya para sahabat pada zaman dulu. Masya Allah, ya. Sehingga anak mereka itu memang betul-betul mereka gembleng untuk menjadi mujahid-mujahidah, ya. Masya Allah. Mereka tidak senang apabila anak mereka itu, Masya Allah, tumbuh, ya. Sedangkan di dalam hati mereka tidak ada perjuangan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat pengorbanan ini, Masya Allah, sudah menggelora, ya, di hati-hati para sahabat dan sahabiah, Pak. Semuanya mereka punya sifat seperti itu, sifat semangat berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini apabila kita buat pengorbanan yang sama sebagaimana pengorbanan yang dibuat oleh para sahabat, ya, sahabiah pada zaman Rasulullah SAW, maka kita akan masuk dalam ayat walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Masya Allah. Apa hasilnya, Pak? Orang yang berjuang mati-matian di jalan Allah Subhanahu wa taala, hasilnya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan ini ulama katakan bukan hanya berlaku untuk para sahabat-sahabat, tapi orang-orang setelah para sahabat apabila mereka buat pengorbanan sebagaimana sahabat, maka mereka pun akan mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya orang yang diridhai oleh Allah, Pak? Allah Subhanahu wa taala katakan Allah sediakan untuk mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya itu. Masya Allah, mereka kekal di dalamnya, hidup selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Masya Allah, ya, sukses selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dzalikal fauzul adzim. Maka yang demikian itulah kesuksesan yang besar. Jadi kesuksesan yang besar ini adalah kesuksesan yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita sekarang itu, ya, ingin sukses, maka tidak ada cara lain, Kak. Kita mesti harus mengikuti daripada jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sungguh-sungguh di dalam mengamalkan agama.